Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bioteknologi peternakan ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi mengenai tanah. Silahkan kamu buka e-book IPA terpadu kamu. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini memahami definisi tanah dan organisme tanah, terutama hewan. Lihat di halaman 275 sampai 282. Pengertian tanah. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan, disebut tanah-tanah mineralogi, dan pelapukan bahan organik yang disebut tanah-tanah organik. Nah, proses pelapukan terjadi secara fisika dan kimiawi. Secara umum, tanah terdiri dari 4 lapisan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Pembentukan tanah yang pertama melalui pelapukan secara fisis atau fisika. Dari batuan induk menjadi partikel kecil yang dipengaruhi oleh dingin, panas, angin, dan abrasi. Yang kedua adalah pelapukan secara kimia, menghasilkan bahan-bahan yang berbeda dari batuan induk. Pengaruhnya adalah karena hidrolisis, hidrasi, dan larutnya mineral. Dan yang terakhir adalah pelapukan secara biologis, menyebabkan meluasnya pecahan-pecahan atau retakan dalam tanah. Ini dipengaruhi oleh aktivitas organisme. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah, diantaranya iklim, organisme tanah, batuan dasar, topografi, dan waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisme tanah. Nah, berikut ini adalah peran organisme tanah bagi kehidupan. Bisa menjadi dekomposer dan detritivor, kemudian bisa jadi pengurai polutan dalam tanah, kemudian juga bisa menjadi pencegah penyakit pada tanah. Organisme tanah yang akan kita bahas pertama sekali adalah mengenai hewan. Kamu perhatikan gambar berikut ini, tentunya kamu sudah mengenal beberapa jenis hewan yang dikategorikan organisme tanah seperti gambar berikut ini. Yang pertama adalah nematoda tanah. Kebanyakan nematoda tanah bukan parasit bagi tumbuhan. Nematoda yang menguntungkan dapat membantu mengendalikan penyakit dan siklus hara. Yang kedua adalah cacing tanah yang bermanfaat menyuburkan tanah, terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok epigeit, contohnya Lumbricus rubeolus, perhatikan gambar di sebelah kiri. Kemudian kelompok endogeit, contohnya adalah Aloeloborpora floritica yang di bagian tengah. Dan yang terakhir adalah kelompok anesik, contohnya adalah Lumbricus terrestis yang di bagian kanan. Yang ketiga adalah Arthropoda yang memiliki peranan membentuk struktur tanah, memperbaiki perkembangan akar, dan seterusnya. Contohnya adalah Arachnida, laba-laba dan kalajengking. Crustacea, contohnya adalah kutu kayu. Kemudian Insecta, contohnya adalah jangkrik. Dan Myriapoda, contohnya adalah ulat kaki seribu. Dan yang terakhir adalah hewan tanah, yaitu moluska, contohnya adalah bekicot. Kesimpulan materi kita hari ini, tanah adalah pelapukan batuan dan bahan organik. Pembentukan tanah dapat terjadi secara fisika atau fisis, secara kimia, dan secara biologis. Nah, organisme tanah yang kita pelajari hari ini ada nematoda, ada cacing tanah, ada arthropoda, dan moluska.